Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how do you do? I wish all of you are healthy and stay excited to learn together with Sinau Kongomah program, which is presented by SMK Kesuma Margoyoso Pati. It is an honor to meet all of you in this great occasion. My name is Mr. Andika, an English teacher from SMK Kesuma Margoyoso Pati. Before we begin our activities today, it would be better if we start this activity by praying together, according to our respective religions and beliefs. Alright, let's pray together. Thank you. Okay, at this meeting, we are going to learn about the definition and social function of news item, the generic structure, and the language features. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tiga hal. Yang pertama adalah definisi dan fungsi sosial dari news item text. Selanjutnya ada generic structure atau struktur teksnya. Dan yang terakhir adalah language features atau unsur kebahasaannya. Okay, the first one, the news item definition and social function. News item text is a text which informs about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi secara definisi atau pengertiannya, news item itu adalah sebuah teks yang menginformasikan tentang suatu kejadian pada suatu hari tertentu. Nah, kejadian ini dianggap mempunyai nilai berita atau newsworthy dan dianggap sebagai hal yang penting. The next one is the social function. To inform the readers or the listeners about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi untuk fungsi sosialnya adalah to inform the readers atau memberikan informasi kepada pembaca or the listeners atau pendengar, karena kita sendiri tahu bahwa news item itu sekarang tidak hanya bisa dinikmati menggunakan media konvensional seperti surat kabar, tapi bisa juga secara audiovisual. Maksudnya bagaimana secara audiovisual? Ya secara misalnya ketika kita menonton berita di televisi, atau bisa jadi ketika kita mendengarkan radio. Bahkan kita juga sekarang bisa menikmati media melalui smartphone kita. Nah, jadi untuk memberikan informasi yang penting ini kepada pembaca ataupun pendengar tentang tadi kejadian yang penting yang terjadi pada suatu hari dan bernilai berita dan juga dianggap penting bagi banyak orang. So, here is the qualities of newsworthy content. Jadi ini adalah aspek-aspek yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menganggap bahwa suatu konten itu bernilai berita. Yang pertama adalah timeliness. Jadi yang dimaksud timeliness adalah apakah kejadian tersebut relevan dengan realita yang terjadi sekarang. Selanjutnya adalah localization. Artinya apakah kejadian itu terjadi di daerah yang dekat dengan si pembaca atau si pendengar. The next one is significance. Jadi apakah kejadian tersebut memberikan dampak bagi banyak orang atau tidak. Selanjutnya ada fame. Jadi aspek fame ini artinya apakah semua orang itu kira-kira paham enggak dengan kejadian yang terjadi. Berikutnya ada novelty. Novelty ini maksudnya apakah ada kejadian yang sama yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah trends. Nah, trends ini maksudnya adalah apakah kejadian tersebut merupakan suatu pola yang mewakili dari tingkah laku yang ada di masyarakat. Oke, jadi ini adalah bagaimana kita bisa menikmati berita. The first one is by radio. Jadi kadang pada zaman dulu ya terutama kita itu terbiasa untuk menikmati berita juga menggunakan media radio. The next one is by television. Jadi siaran berita di TV pada umumnya yang sampai sekarang pun masih sering kita jumpai. The third one atau yang ketiga adalah menggunakan newspaper atau koran. Ini juga lazim masih sering kita temui di zaman sekarang, walaupun memang secara realita mungkin jumlahnya sedikit lebih menurun karena tadi adanya pergeseran ke arah digital.
Selain newspaper, kita juga bisa menikmati berita melalui magazine atau majalah. Jadi majalah itu juga isinya berita. Nah, yang terakhir, by using smartphone. Tidak bisa dipungkiri, kita sekarang hidup di era di mana smartphone merupakan kebutuhan primer. Kita bisa melakukan apa saja dengan smartphone kita, termasuk menikmati konten-konten berita. Okay, and the second aspect is the generic structure of news item. Jadi ini adalah struktur teks news item. Nah, yang pertama ada main events or newsworthy events. It records the event in summary form. Jadi bagian yang paling utama dari news item text adalah main events, kejadian utamanya. Jadi di bagian ini main events itu meng-highlight atau memberikan penekanan terhadap apa yang akan dibahas di berita tersebut secara ringkas. Nah, jadi dengan kita melihat main eventsnya, kita paling tidak sudah punya sedikit gambaran, oh kira-kira nanti beritanya akan berisi tentang apa. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya adalah elaboration or background events. They elaborate what happened to whom in what circumstances. Jadi di bagian elaboration atau background events ini menjelaskan tentang latar belakang berita secara lengkap. Kita bahkan akan dapat menemukan unsur 5W1H. Nah, tentu kalian semua sudah pernah mendengar ya unsur 5W1H itu apa saja. Ada what, who, when, where, why, dan juga how ya. Jadi berita yang baik adalah berita yang bisa mencakup unsur 5W1H itu dan disajikan secara lugas kepada para pembacanya atau pendengarnya. The last one is resource of information. It contains comments by participants in witnesses to an authorized expert on the event. Jadi ini adalah sumber atau narasumber. Ya, jadi sebuah berita yang baik itu tentu harus berdasarkan dari statement yang dikeluarkan oleh narasumber yang kredibel. Jadi kita tidak bisa menulis berita hanya berdasarkan suatu sudut pandang atau suatu opini pribadi. Kita tetap harus membutuhkan statement pendukung dari seorang narasumber ataupun bahkan beberapa narasumber yang tentunya kredibel untuk mengisi atau memberikan pandangan terkait topik yang dibahas dalam berita tersebut. Okay, and the last part, the language features atau unsur kebahasaan. Yang pertama adalah focusing on circumstances, using a simple language in writing the text. Jadi dalam penulisannya sebuah news item text itu harus menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Karena penulis berita tentu tidak ingin pembacanya atau penikmat konten berita tersebut merasa kebingungan dan tidak dapat menangkap makna inti dari berita yang disajikan. Selanjutnya adalah using saying verbs, as example, she said, informed, told, reported. Jadi ini kaitannya dengan indirect speech. Indirect speech itu kan kalimat tidak langsung ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, berita yang baik itu harus menggunakan statement dari narasumber yang kredibel. Jadi saat kita ingin menuliskan pernyataan itu, pernyataan dari narasumber itu, kita harus menggunakan pola indirect speech. Nah, dalam indirect speech lazimnya itu digunakan kata kerja seperti said, informed, told, reported, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sometimes at the beginning of news the scene is mentioned. Jadi terkadang di awal berita latar belakang tempat itu disebutkan, seperti contohnya Jakarta, Kuala Lumpur ya, jadi menyebutkan tempat di mana kejadian itu terjadi. Selanjutnya adalah using past tense in explaining news events, but if it is a fact that until now still happen or still in the form of fact, then can use simple present tense. Jadi ada dua tenses yang bisa digunakan dalam penulisan sebuah news item text. Yang pertama, kita bisa menggunakan past tense. Jika kita sebagai penulis berita
ingin menjelaskan atau ingin menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Selain itu, kita juga bisa menggunakan simple present tense, ya, ketika kita ingin menyampaikan sebuah fakta atau menyampaikan suatu hal yang masih terjadi. Nah, gitu kita bisa menggunakan simple present tense dalam penulisan news item text-nya. Okay, the next one, short telegraphic information about story captured in headline. Jadi headline ini adalah bagian paling atas dari suatu news item text. Dengan kita membaca headline, kita otomatis bisa punya gambaran, oh ini berita tentang kejadian ini. Jadi kita bisa paham sekilas hanya dengan membaca headline-nya saja. Selanjutnya adalah using adverbs time, place, and manner. Jadi menggunakan kata keterangan, ya, bisa adverb of time, keterangan waktu, adverb of place, keterangan tempat, dan juga adverb of manner, keterangan cara. Nah, jadi supaya pemberitaannya itu bisa disampaikan dengan baik, nah penggunaan kata keterangan ini juga sangat penting. The last one, uses of material processes or action verbs to retell the event. Jadi menggunakan kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan untuk menceritakan kembali suatu kejadian yang diberitakan tersebut. Okay, now I will give you some example of news item text. Now, as you can see, there is a QR code and you can scan it by using your smartphone. Jadi silahkan, ya, yang di rumah ataupun yang sedang menikmati konten ini, silahkan ambil smartphone-nya, kemudian scan barcode yang tersedia di layar. Oke, jika kalian berhasil melakukan scan barcode-nya, nah kalian akan diarahkan ke situs yang menampilkan berita berikut ini. Peduli Lindungi App Optimizes Pandemic Control. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, di bagian atas itu adalah headline. Jadi dengan membaca headline-nya, paling tidak kalian harusnya sudah punya gambaran kira-kira berita ini akan membahas tentang apa. Oke, kita bahas sekarang. Peduli Lindungi App Optimizes Pandemic Control. Jadi berita ini akan membahas tentang sebuah aplikasi yang namanya Peduli Lindungi yang ditujukan untuk mengendalikan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Kalau kita perhatikan, di bawah gambar ada tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan secara garis besar tentang gambar yang ada di atasnya. Virus control, visitors will be allowed to enter a shopping mall after being screened and labeled with either green or yellow barcodes. The government using the Peduli Lindungi app to screen people in various public spaces as part of its attempt to curb COVID-19. Jadi dari keterangan yang ada di gambar itu, untuk pengendalian virus, para pengunjung dipersilakan untuk masuk ke area mall setelah melakukan pengecekan. Nah, ketika mereka mendapatkan label yang berwarna hijau atau kuning, mereka dipersilakan masuk. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh aplikasi Peduli Lindungi App yang tadi digunakan untuk mengendalikan, ya, situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sekarang ini. The government is using the Peduli Lindungi app to screen people in various public spaces. Jadi aplikasi ini juga bertujuan supaya masyarakat itu bisa terlindung, terutama di tempat-tempat umum. Nah, seperti yang dicontohkan di gambar ini adalah di pusat perbelanjaan atau di mall. Sekarang kita masuk ke bagian utama dari news item text berikut. Di paragraf 1, seperti yang bisa kita lihat, di kalimat pertama, the government has launched the Peduli Lindungi application to optimize public health protection, and the public is encouraged to participate by downloading and using the app. Dari kalimat pertama ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur 5W1H yang disebutkan. Yang pertama adalah what. Nah, di sini yang dibahas adalah tentang aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian ada unsur why, mengapa? Mengapa kok aplikasi Peduli Lindungi ini harus digunakan oleh masyarakat? To optimize public health protection.
Jadi untuk mengoptimalkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Nah, ada juga kata publik, masyarakat umum. Nah, di sini berarti merupakan unsur dari who atau siapa yang harus menggunakan aplikasi tersebut. Di paragraf ketiga, seperti yang bisa kita lihat bersama, di situ ada sebuah statement yang disampaikan oleh the Communication and Information Technology Minister atau Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate. Ya, jadi beliau di situ menyampaikan statement. Nah, statement ini merupakan bagian dari news item text yang dimana tadi sudah kita bahas sebagai resource of information, jadi narasumber. Nah, suatu berita yang baik juga harus menyertakan atau juga harus dilengkapi dengan pernyataan dari seorang narasumber yang kredibel sebagai penunjang informasi yang ingin disampaikan di berita tersebut. Di bagian berikutnya, di sini kita bisa menemukan unsur 5W1H yang lain, yaitu where. Kalau kita perhatikan di paragraf yang kedua, as an example, anyone seeking to enter a shopping mall must use the Peduli Lindungi application to maintain health protocols. Jadi unsur where-nya adalah shopping mall. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin masuk ke pusat perbelanjaan, mereka harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. This is the last part of the news. Ini adalah bagian terakhir dari berita yang tadi. Nah, di bagian terakhir ini masih tetap kita bisa temukan beberapa unsur 5W1H. Seperti di paragraf, currently the policy has been implemented in 250 locations such as shopping malls, restaurant, banks, hospitals, hotels, and offices. Nah, itu juga menunjukkan penggunaan unsur where atau di mana. Berikutnya lagi di bawahnya ada statement lagi yang disampaikan oleh Bapak Menkominfo, Bapak Johnny G. Plate. It is expected that people will be able to use the app in 500 public facilities by the end of August. Nah, by the end of August ini menunjukkan unsur when atau kapan. Jadi pada akhir Agustus harapannya aplikasi ini sudah bisa menjadi tolok ukur untuk melindungi masyarakat yang mengunjungi tempat-tempat umum. At the next paragraph, we can see Istiqlal Mosque has been organizing Friday prayers by obligating the congregation to show vaccine certificates, which are downloadable through the Peduli Lindungi application. Ini juga menunjukkan tempat lagi unsur where dari 5W1H, yaitu Istiqlal Mosque atau Masjid Istiqlal, di mana di masjid tersebut sholat Jumat itu sudah harus dilaksanakan dengan menunjukkan bukti sertifikat vaksin. Ya, bukti sertifikat vaksin itu sendiri sudah bisa di-download melalui aplikasi Peduli Lindungi. Alright, that's the example of news item text. And before we end our meeting today, I would like to give you some trivia. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah trivia untuk kalian semua, yaitu tentang minat baca di Indonesia. Seperti yang bisa kalian ketahui, di Indonesia minat baca itu sangat rendah. Dari 30.000 judul yang diterbitkan dalam satu tahun, jumlah masyarakat yang membaca atau menunjukkan minat baca itu masih sangat rendah, di mana hanya 1% dari total keseluruhan masyarakat di Indonesia yang suka membaca. Sisanya menghabiskan waktunya hanya dengan bermain smartphone, menonton televisi, atau bahkan tidur. Selanjutnya, sesuai dengan peringkat buku yang selesai dibaca dalam satu tahun, Indonesia juga menduduki peringkat yang sangat rendah. Jadi harapan saya adalah kalian semua sebagai generasi penerus masa depan bangsa harus mulai menumbuhkan semangat atau minat untuk membaca. Because there are worse crime than burning books. One of them is not reading them. Sebuah kalimat bijak di mana salah satu kejahatan yang terbesar adalah bukan hanya membakar sebuah buku, tapi ketika kita tidak membaca buku tersebut.
So that's all from me. Thanks for your attention and we will meet again in the nearest time. SMK Pisa, SMK hebat. SMK Kesuma Margo Yusupati, Pisa hebat. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.